Menurut Debbie gak sih kayaknya gabut? Sabi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Buletin Jabar. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia dengan nilai transaksi mencapai 3,8 triliun rupiah. PPATK mencatat ada 535 ribu lebih pemain judi online di Jawa Barat. Judi online kini merajalela di Indonesia. Dari kota besar hingga pelosok desa, tak sedikit masyarakat yang terjerat. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus judi online terbesar di Indonesia. Dampaknya, kehancuran keluarga, hutang yang menumpuk, bahkan nyawa yang melayang. Hari ini, CHI Interogasi menelusuri kisah kelam di balik jeratan judi online. Tes audio. Dia nak ngepas tuh. Suara satu teh bunga jadi biasa lah. Biasa ya. Sapa sama sapa cuman Ya. cuman jadi sahabat deh ya. Masih ya. Tim CHI bertemu dengan seorang yang pernah kecanduan bermain judi online dan sudah konsensus atau sudah berkenan untuk identitasnya dibuka saja dan tidak perlu disamarkan. Baik, kita akan mewawancarai atau ngobrol-ngobrol dengan yang bersangkut. Check it out. Baik, terima kasih. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada narasumber kami. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Panggilannya Baik. Jadi sudah nyaman ya kita wawancara ya. Allah nyaman. Salah. Karena memang ini berkaitan dengan topik yang sedikit agak sensitif gitu ya. Apalagi dengan pengalaman Bapak. Jadi selamat siang Bapak. Yang Baik. Bagaimana kabar Bapak saat ini? alhamdulillah baik, cuman ya apa namanya masih begitu-begitu aja, belum ada perubahan kalau untuk kehidupan. Baik. Jadi bisa diceritakan Pak bagaimana pertama kali Bapak mengenal judi online? Panjang ya ceritanya ya, kalau Baik. untuk di apa namanya diceritakan dari awal, karena sekitar tahun 2019 awal, Baik. waktu pas COVID ya kalau nggak salah ya, 2019 ya, Iya. COVID. Nah kebetulan kan lagi rame-ramenya judi online. Iya. Nah dari temen main ke rumah, Baik. terus dikenalkan lah namanya judi online. Pak, katanya ini coba main kayak gini nih untuk iseng. Berarti ada teman yang merekomendasikan ya? Ya ada yang apa namanya istilahnya, ada yang memperkenalkan ke judi online lah. Baik. Kira-kira berkenan untuk menyebutkan orang tersebut? Kayaknya nggak bisa. Tidak bisa. Baik. Baik. Gitu. Jadi motivasi Bapak pertama kali selain dikenalkan, bisa saja kan Bapak menolak atau saya tidak berkenan. Jadi motivasi awal Bapak untuk mencobanya apa? Apakah sekedar iseng saja atau ada motif lain seperti cari tambahan uang atau alasan lain, bisa diceritakan Bapak? Kalau untuk cari tambahan lain kayaknya enggak, Jadi apa motivasi utamanya Pak? karena kalau nggak salah saya usaha lagi lancar Baik. waktu itu. Kemungkinan ya iseng-iseng Pak, jadi Baik. berawal dari iseng-iseng gitu, akhirnya kecanduan gitu Pak. Baik, jadi motivasi awalnya iseng, sekedar iseng saja ya? Sekedar iseng aja. Baik. Untuk pada saat Bapak mencoba, apa
yang Bapak rasakan saat pertama kali menang? Kalau menang pertama kali itu karena saya itu kan mainnya baru main biasa ya. Baik. Artinya main biasa itu main yang uangnya kecil. Pertama Baik. itu masukin kalau nggak salah 50.000. Nah kalau menang 50.000 itu paling besar itu paling 150.000. Baik. Jadi ya kalau apa namanya menang 150.000 itu ya udah ada untung gitu Pak istilahnya, daripada istilahnya kita usaha sehari dapat 100.000, judi online menjanjikan 150.000 hanya Baik. beberapa detik gitu loh. Baik. Gitu, Baik, Pak. baik, baik. Kami mengerti Pak. Kami Iya. mengerti. Nah, gitu awalnya kayak gitu Pak. Baik. Dengan kemenangan pertama tadi yang Bapak ceritakan, itu membuat Bapak yakin tidak untuk terus bermain atau ingin sudah saya stop saja? Waktu itu pikirannya hanya karena iseng, Baik. terus apa namanya ya, karena lingkungan juga Mak, lingkungan bisa mempengaruhi. Ketika itu saya mungkin lingkungannya bergaulnya dengan orang-orang yang bermain judi online gitu. Akhirnya kan Baik. saya jadi keterusan gitu Pak. Baik. Judi online-nya gitu. Tapi dari Bapak sendiri ada keinginan nggak untuk stop saja kalau sudah menang begitu? Ada tidak? Biasanya sebelum main itu, sebelum main judi online, pikiran ada untuk berhenti Pak. Untuk berhenti ada? Ada. Baik. Cuman ketika kita sudah main, udah menang, itu nggak ada kepikiran untuk berhenti, main aja terus. Baik, baik. Nah ujung-ujungnya tetap nanti kalah, gitu Pak. Mungkin hanya beberapa persen dari nilai kemenangan diambil gitu Pak. Toh itu juga yang diambil, yang tadi itu tetap dimasukin lagi, akhirnya kalah lagi gitu Pak. Baik. Gitu. Cuman kan ya namanya judi kan menjanjikan kemenangan gitu Pak. Jadi Baik. akhirnya karena sudah kalah, pengen yang kalah itu pengen kembali gitu loh Pak. Jadi ya keterusan gitu Pak. Jadi masukin lagi uang gitu. Baik. Bisa diceritakan bagaimana pola Bapak bermain? Bisa diceritakan nggak? Pertama-tamanya bagaimana Maksudnya pola cara memainkan judi online? Ini kan saya awam ya. Kita semua awam. Apakah melalui aplikasi atau website tertentu? Bisa diceritakan? ada, kalau yang sekarang ya, ada yang aplikasi, ada yang website. Nah bahayanya nih, yang paling bahaya adalah aplikasi. Kenapa bisa begitu? Karena satu, untuk bermain di aplikasi tidak perlu uang besar. Baik. Uang Minimum berapa? Uang jajan sekolah SD itu bisa 10.000 bisa masuk. 10.000 bisa masuk. jadi modal. Jadi modal. Baik. Jadi modal. Untuk modal 10.000 kira-kira kemungkinan mendapatkannya berapa keuntungannya? Ya paling 50.000, 100.000. Baik. Itu pun kalau menang ya. Baik. Kalau kalah ya Jadi awal-awal Bapak menggunakan website atau aplikasi? website. Website ya. Website. Bisa disebutkan untuk nama websitenya Pak? Masih ingat tidak? Banyak Pak. Salah satunya? Baik. Itu Bapak tahu dari rekomendasi teman tadi? Baik. Yang teman yang saya Baik. cerita tadi di awal. Baik. Kira-kira Bapak pernah tidak mencoba mencari sendiri tanpa ada rekomendasi? Saya ingin mencoba website atau situs lain, tapi dari keinginan Bapak sendiri, ada tidak? Dari semenjak pertama main itu kan ada beberapa situs Baik. yang saya coba ya. Nah itu random Pak. Baik. Jadi akhirnya kan kita juga karena di situs ini udah kalah terus, Baik. akhirnya kan nyari yang lain nih. Jadi ngacak gitu Pak. Akhirnya kan kita cari-cari situs yang mana gitu yang kira-kira itu. Baik. Gitu. Seberapa besar uang yang pernah Bapak setorkan dalam satu hari? Bisa di rata-rata? Yang paling kecil dan yang paling besar. Masih ingat tidak? Yang paling saya ingat itu, Yang paling kecil berapa? saya
kalah sehari Bukan semalam. kalah, tapi Bapak menyetorkan untuk modal. Karena kalau untuk modal kan bisa beberapa kali setor, Pak. Ya, paling kecil pernah berapa duit yang Bapak masukkan? Paling kecil Paling kecil. 50.000. Paling besar pernah masukkan berapa? Paling besar itu maksudnya keseluruhan dalam satu hari apa pertama? Satu Pertama. kali. Bapak tadi kan minimal Ah. paling kecil 50.000 masukkan. Ah. Pernah nggak masukin Bapak misalkan Hmm. 10 juta, 50 juta, maksimum Bapak pernah berapa duit untuk 10 modal? juta. 10 juta itu. Jika Bapak tidak berkenan nanti kami akan sensor. Iya. 10 juta ya. 10 juta itu pas waktu COVID, Pak. Pas lagi hobi-hobinya 10 juta. Nah, kalau dihitung dalam satu hari satu malam, saya pernah kalah itu 75 juta. Itu kalahnya. Kalahnya Bisa disebut dengan rugi ya? rugi. Rugi. 75 juta. 75 juta. Itu sehari semalam habis, Pak, saya. 75 juta. Bapak pernah menggunakan setelah kalah 75 juta itu, Bapak kemudian berhenti atau masih memainkan aplikasi itu? Dari kalah itu justru keinginan untuk bermain itu malah menggebu-gebu, Pak. Artinya karena kita sudah kalah gede, Baik. nah kita juga harus gali dong, harus ambil yang 75 juta dong. Akhirnya kan depo lagi. Oh baik. Istilahnya depo ya? Depo istilahnya, depo lagi. Nah, yang depo lagi itu bukannya menang, malah kalah lagi. Akhirnya yang 75 juta itu ditambah yang depo lagi yang kalah itu ya banyak, Pak. Baik, seperti itu ya. Heeh. Baik, karena Bapak memang setelah kalah masih memainkan, Bapak pernah menggunakan uang untuk depo itu dari pinjol mungkin atau meminjam dari saudara mungkin pernah tidak? Kalau pinjol pernah. Itu untuk depo. Untuk depo pinjol, terus dari hasil usaha juga pernah. Cuman gini, Pak, ketika kita sudah kecanduan judi online, orang akan berusaha mencari uang dari manapun. Artinya Baik. orang akan berpikir gimana caranya hari ini saya bisa depo. Entah itu uang haram, Baik. entah itu uang halal, orang pasti berpikirnya ke situ, Pak, kalau udah kecanduan, Pak. Baik. Jadi akhirnya kan sekarang kan banyak kasus-kasus yang kalau kita lihat di TV itu kan banyak yang orang-orang itu terjerat pinjol, akhirnya kan bunuh diri. Itu awalnya pasti dari judi online, Pak. Baik. Itu karena dia udah kalah banyak, akhirnya pinjem ke online. Baik. Nah, pinjaman nggak ketutup, judi kalah, akhirnya kan bunuh diri kan, Pak. Baik. Gitu. Ya, Gitu. itu mungkin udah saking hopelessnya Ya, ya. itu. Saking Tapi Bapak tahu tidak di Jawa Barat itu tingkat pemain judi online-nya paling tinggi. wah, saya nggak tahu tuh, Pak. Jadi ini untuk informasi, jadi di Jawa Barat itu paling tinggi. Oh, gitu, Pak. Iya, dan kasusnya pun beragam. Ada Beragam. yang ya sampai bunuh diri itu. Iya. Baik, untuk selanjutnya sejauh mana kerugian yang Bapak alami secara finansial? Ini bisa diceritakan atau tidak diceritakan nggak apa-apa, bisa bilang saja. Ya nggak masalah sih, saya akan ceritakan semua karena Baik. karena gini, Pak. Apa namanya? Judi online itu nggak bisa berhenti total. Karena Maksudnya nggak bisa berhenti secara hari ini kita berhenti, baik. terus pasti berhenti. Nggak mungkin nggak bisa gitu. Orang itu pasti ketika niat ingin berhenti, Baik. pasti hari ini berhenti, besok pasti main lagi, Pak. Menurut Bapak, sepengalaman Bapak sendiri, kenapa itu bisa terjadi? Karena satu, karena lingkungan. Keduanya karena awalnya kita sudah kalah, Baik. akhirnya nggak ada duit, niat, disitulah muncul niat untuk berhenti. Nah, ketika nanti kita punya duit, main lagi, Pak, tetap. Baik. Susahnya di situ, Pak. Kalau nggak niat memang benar-benar sungguh-sungguh ingin berhenti, sulit. Baik. Jadi
Untuk menjawab pertanyaannya tadi, sejauh mana kerugian secara finansial? Kalau kerugian saya mungkin kalau Nominalkan? dinominalkan dan kalau dibandingkan di Bantarjati, saya paling gede Pak kerugian. Baik. Mm. Jika berkenan menyebutkan atau tidak, Satu rumah hilang. satu rumah. Berapa Itu harganya termasuk rumah? besar. Iya. Iya. Satu rumah hilang Pak. Tinggal dikali aja Pak. Tinggal hitungkan aja berapa Pak. Itu. Baik. Mm. Selain yang Bapak sebutkan kerugian tadi, secara dampak apalagi yang Bapak terasa? Mungkin secara psikis atau kehidupan sosial ada tidak dampaknya? Dari psikis pasti ada Pak. Karena gini, ketika kita sudah kalah judi online, Baik. akhirnya kan ekonomi kita hancur. Ya, ekonomi kita hancur. Untuk kita bangkit lagi susah, dan untuk mencari kepercayaan orang juga susah. Baik. Nah, orang di lingkungan di sekitaran kita juga sudah ngejauh Pak. Nah, di situ Pak. Baik. Itu dampak sosialnya ya. Sosialnya itu. Jadi mungkin ada beberapa teman yang tidak dekat lagi, Iya. seperti itu. Mm-mm. Baik. Tapi masih ada orang-orang yang tetap merangkul Bapak, ada tidak? Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Alhamdulillah Baik. masih ada. Bagaimana reaksi keluarga atau orang terdekat atau ketika Bapak kecanduan bermain judi online ini? Reaksinya bagaimana? Pertama-tama keluarga nggak ada yang tahu saya judi online. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Berarti Bapak memang bersembunyi-sembunyi main? Sembunyi-sembunyi. Saya itu kalau main malam-malam Pak. Jam 11 baru mulai sampai pagi, sampai subuh. Sampai ajan maghrib, ajan subuh. Baik. Ketika keluarga atau orang terdekat tahu, reaksinya bagaimana? Reaksi pertamanya? Pertama kecewa pasti. Kecewa. Ya mungkin ada beberapa keluarga yang jauh. Baik. Ya mungkin saking istilahnya gedek apa gimana gitu. Iya. Gitu. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami ancaman dari pihak lain terkait permain judi online ini? Enggak Pak. Kalau ancaman sih enggak. Belum pernah. Belum pernah berarti ya? Ada ancaman. Baik. Selama bermain, Bapak selalu bermain dengan sendiri atau ada yang ngejokiin? Kalau judi online itu nggak ada istilah ngejokiin Pak. Jadi ya sendiri-sendiri. Cuman kalau lagi ngumpul, Iya. mau main bareng-bareng, ya mungkin. Kalau untuk joki-jokian nggak ada gitu. Baik. Kalau saya mendengar cerita Bapak tadi, bisa dibilang ini merupakan titik terendah hidup Bapak bukan? Iya. Paling down ini? Paling tahu. Ya. Karena gini Pak, saya dari kecanduan judi online itu tadi yang saya ceritakan banyak yang hal-hal negatifnya, salah satunya ya dari segi ekonomi, Baik. psikis, sosial, dan banyak gitu. Baik. Tapi Bapak merasa tidak kalau memang permainan judi online ini sudah diatur dari sistem, jadi memang pasti dikalahkan. Itu menyadari tidak dari awal? Dari awal menyadari, anehnya itu dari awal kita menyadari bahwa itu sistem. Iya, sistem. Diatur, tapi entah kenapa Pak ya, Iya. orang itu pasti kalau sudah namanya kecanduan susah untuk merubah pola pikir kita bahwa judi online itu udah diatur gitu loh. Iya. Bapak bahkan sudah sadar itu. Sudah sadar itu. Kita sudah dicurangi, tapi Iya. dari dalam diri tetap ingin mencoba, penasaran atau bagaimana? Karena penasaran mungkin ingin menang lagi. Kecanduan Pak, Kecanduan. kecanduan dan ingin istilahnya ingin balik modal. Baik. Apa yang kemarin kita udah kalah berapa? Baik. Nah, kekalahan itu pengen diambil gitu loh Pak. Itu maksudnya. Kalau boleh tahu kemenangan terbesarnya berapa? Itu kan yang membuat motivasi juga ya kalau menang juga. Paling besar berapa yang pernah didapat? Gini Pak, ini takutnya jadi motivasi.
Karena saya menang judi online itu gede, Pernah besar juga. pernah menang besar. Baik. Tapi gini Pak, mungkin ya kalau kalau pemikiran saya gini, orang yang deponya kecil Baik. 10.000 itu nggak mungkin dapat 1 juta, paling gede 100.000, karena itu udah disetting, udah sistem. Orang yang deponya 50.000 itu nggak mungkin dia dapat 5 juta, paling 1 juta. Itu tergantung kita kalahnya berapa Pak, tergantung kita mainnya berapa. Dulu saya, kenapa saya menang besar, saya paling gede itu menang 130 juta. Wow, itu jumlah yang sangat besar ya. Iya. Bisa umroh 3 kali balik. Mau dipakai bolong kan ada Iya. Pak, pakai benar Pak gitu kan. Cuman kalahnya juga besar Pak. Saya paling, tadi saya cerita, saya itu paling sedikit depo dalam 1 kali depo itu 5 juta. 5 juta, 10 juta, 2,5 juta, kadang 15 juta, 5 juta. Nah mungkin Bandar juga karena ngelihat histori saya transfer ke rekening pinjol gede, akhirnya dikasih menang gede. Gitu. Cuman itu awal dari kehancuran Pak. Setelah menang itu langsung dibabat sama judi online, sama situs, gak pernah dikasih menang. Akhirnya saya habis-habisan. Terakhir Bapak berarti bermain tahun berapa? Kalau berhenti itu niat berhenti ya. Iya, Niat berhenti. Ini bukan secara total ya. Heeh. Maksudnya berhenti udah gak bermain lama begitu. Mungkin 1 tahun ke belakang Pak. Jadi belum lama. 2023, 2024 mungkin ya. Iya. Tadi saya bilang kan, karena untuk berhenti total itu agak susah gitu Pak. Baik. Jadi harus bertahap. Ada inilah, ada apa istilahnya, kesadaran mungkin ya, kesadaran total bahwa kita kalau judi online itu nggak mungkin kita kaya dari judi online Pak. Bapak sudah menyadari ya. Nggak ada sejarahnya, nggak ada sejarahnya orang yang bermain judi online Baik. itu orang jadi sukses atau kaya, nggak ada. Siapa coba tokoh sukses jadi orang kaya sukses dari judi online? Nggak ada Pak, nggak ada. Nah dari situ saya sadar, oh ternyata judi online ini bukannya malah istilahnya nambah kita sukses, malah bikin hancur. Baik. Kami mengerti. Bukan hanya hancur ekonomi doang, bahkan bisa rumah tangga bisa hancur. Baik. Dari judi online. Baik. Jadi ini Bapak sudah memang berniat ingin berhenti total. Ada dukungan dari orang terdekat, keluarga untuk sudahlah berhenti begitu. Motivasi seperti itu ada tidak? Istri. Baik. Istri yang apa namanya? Mendukung untuk berhenti total. Untuk berhenti total ya. Jadi sedih saya ngomong istri Pak. Baik. Jadi untuk saat ini kondisi Bapak sudah lega mungkin karena sudah total berhenti? Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Baik. Karena saya itu apa namanya istilahnya proses untuk bangkit Pak. Jadi kalau kita peribahasa, kita itu jadi bayi lagi Pak. Mulai dari nol lagi. Dari nol lagi. Kalau dari bayi kan kita harus belajar ngerangkak, harus belajar jalan, baru kita bisa berdiri. Baik. Nah ngerangkaknya itu bukan ngerangkak di keramik, kalau saya Iya. ngerangkak di kerikil. Jadi banyak perih yang masih perlu kita rasakan, karena nggak mudah untuk kembali seperti yang kemarin-kemarin. Baik. Gitu Pak. Kalau Bapak melihat sekeliling atau teman dulu yang masih bermain judi online, perasaan Bapak gimana? Kalau saya sih
itu hak mereka ya, Baik. hak mereka. Cuman kalau bisa stop lah. Stop lah. Contohnya saya kayak gini sekarang gitu kan, nggak ada kok yang sukses, nggak ada kok yang istilahnya adem ayem rumah tangganya gitu. Orang yang kecanduan judi online itu biasanya Pak, raut mukanya aja kelihatan Pak, gelemek gitu kan. Gitu. Gitu. Apalagi kalau ditambah begadang malamnya. Iya. Gitu Pak. Jadi kalau saya sih jujur sudah bisa ngelihat, oh orang ini kecanduan judi online gitu kan. Oh gitu. Karena biasanya orang yang kecanduan judi online itu gelisah Pak. Baik. Karena Gelisah, satu, gelisah dia ingin main. baik. Kedua, gelisah dia punya hutang karena dari main kan kalah, pasti ngutang. Yang ketiganya, gelisah dia pengen dapet duit supaya bisa depo. Akhirnya gelisah. Jadi kehidupannya itu nggak tenang. Baik. Jadi pesan Bapak kepada orang-orang yang saat ini masih kecanduan bermain, ada tidak yang ingin Bapak sampaikan? Satu, stop lah. Stop. Jauhi. Kasihan keluarga. Tapi Bapak sebenarnya mengetahui tidak bahwa memang judi online ini bukan didukung ya, disponsori banyak-banyak influencer, artis begitu. Di YouTube juga kalau di komen-komen banyak kan? Benar. Iya. Ada iklannya. Iya, iklannya di mana-mana. Iya. Itu Bapak menyadari. Ada. Terus tantangannya untuk tetap berhenti kalau kita tidak bermain media sosial bagaimana? Ini aja, dilewati aja iklan. Gak usah diklik ataupun dilihat, gak usah. Udah lewati aja udah. Baik. Itu aja. Karena gini Pak, tadi kan kata Pak Iyas, judi online itu udah di sistemnya, udah ada polanya, memang udah di setting. Iya. Memang sudah tidak adil. Sudah tidak adil. Saya berpikir gini Pak, orang mah sudah bikin kapal terbang, Baik. orang mah sudah pergi ke bulan. Lah kita masih aja dibohongin sama judi online Pak. Gitu Pak, bener nggak? Iya. Iya, orang mah sudah berpikir gimana caranya besi ini bisa terbang. Gimana caranya kita dari bumi ke bulan. Lah kita masih dibodohin sama judi online. Lah kira-kira bos gitu. Iya. Mungkin ini terakhir, Bapak selama ini pernah nggak untuk mengobati ke psikis atau maksudnya ke psikiater atau ke psikolog untuk mengobati rasa kecanduan itu, pernah nggak? Atau pernah ada niatan begitu? Pernah Pak, pernah. Cuma nggak berhasil. Bisa diceritakan itu kapan? Sekitaran 2 tahun yang lalu. Satu, karena saya di posisi paling rendah. Akhirnya pikiran semerawut kemana-mana. Pernah saya pengen itu mengakhiri hidup saya sendiri. Cuman orang nggak tahu. Tanya keluarga saya. Pernah boleh disampaikan di sini, boleh? Boleh silahkan. Pernah saya ingin berpikiran ke sana. Sebegitunya ya? Sebegitunya. Cuman dicegah sama istri. Karena istri waktu itu bangun jam 12 malam. Jam 12 malam saya udah nyari tambang. Cuman mungkin kedengeran ada suara kotrek-kotrek gitu ya istri. Langsung istri nangis, ngerangkul saya. Di situ Pak. Berat ya Pak? Berat. Kalau misalkan judi online itu hanya diri sendiri lah yang bisa menyadarkan. Bukan istilahnya kita pergi kemana-mana. Karena itu yang saya rasakan Pak. Satu, diri sendiri. Baik. Yang keduanya support dari keluarga. Baik. Yang ketiganya jauhi lingkungan judi online. Yang keempat, jangan sekali-kali buka situs judi online. Stop Ya. Kalau bisa yang punya, saya lagi nyari ini Pak, gimana caranya menghapus akun Pak. Saya nggak bisa.
Kalau bisa saya menghapus Pak. Cuman saya di situ di pengaturan kok ini nggak bisa dihapus-hapus ya, akun saya nggak bisa apa namanya nggak bisa hilang gitu loh. Gitu Mbak, itu aja. Jadi Bapak selama ini belum pernah datang ke dokter untuk berobat kecanduan itu? Belum pernah ya? Mungkin aksesnya belum tahu juga harus kemana begitu ya? Cuman saya pernah ke kiai. Ya. Ya, Berarti alternatif ya? Bukan secara medis? bukan. Jadi istilahnya saya tukar pikiran sama beliau. Cuman beliau ngasih saran ya obatnya satu, diri sendiri sama sholat. Sholat tahajud gitu kan, sholat 5 waktu. Setelah semuanya kita nggak ada, baru kita kerasa. Ekonomi nggak ada, sama keluarga dijauhin. Itu kerasa Pak. Di situ nanti kita akan merasa terkucilkan. Kalau kita jauh dengan keluarga, dengan orang-orang yang ulama gitu ya, untuk melakukan bunuh diri kayaknya ya mungkin gitu loh Pak. Makanya saya sering informasi di FB. Saya kan punya FB jauhi judi online. Baik. Pernah ada yang curhat ke saya, Pak, ini saya sekarang udah habis mobil, habis rumah, tanah segala macam, tapi saya mau berhenti katanya. Dia kerjanya di kecamatan Pak. Dia cerita ke saya. Terus bagaimana caranya Pak untuk berhenti total? Saya kasih tahu, Bapak nggak usah kemana-mana. Dari hati, dari Bapak sendiri. Kalau memang niatnya sungguh-sungguh ingin berhenti, stop semuanya. Bahkan saya pernah punya HP karena sakingnya ingin berhenti. HP ada Pak saya yang Android, cuman karena saya saking ingin berhentinya, saya pakai yang jadul Pak. Supaya tidak bisa akses itu Pak. Baik. Saking saya ingin berhentinya gitu. Karena memang sangat gampang ya mengakses itu. Sangat gampang. Cuman butuh HP dan koneksi internet saja ya. Betul gitu. Baik. Iya. Baik. Gitu Pak. Baik, jadi selama ini Bapak juga seperti membuka ruang konsultasi untuk para mantan atau para orang-orang yang korban judi online. Bapak membuka juga di media sosial, ya, di Facebook gitu ya. Ya, sekalian saya edukasi bahayanya judi online itu seperti apa. Baik. Ciri-cirinya pemain judi online itu seperti apa. Baik. Nah, jangan sampai nanti ketika di tengah-tengah keluarga kita ada yang kecanduan judi online, itu dijauhi, jangan Pak. Karena pengalaman saya ketika orang itu dijauhi malah amburadul Pak. Malah nanti judi online-nya kenceng, pikirannya kemana-mana, akhirnya kan nanti putus asa, bunuh diri. Nah, kalau keluarga bisa istilahnya bisa ngerangkul, support, bisa ngasih nasihat, insya Allah kalau nggak dijauhi pasti bisa untuk berhenti. Baik pemirsa, untuk saat ini kita mempunyai tayangan berupa pendapat dari ahli psikologi tentang kecanduan judi online ini. Baik, kita saksikan sejenak. Kalau kita tahu teman kita berjudi dan sudah kecanduan, pertama kita jangan stigma dia dulu ya, dan jangan judgmental terhadap dia, karena kan kita pengen dia bisa cerita sama kita gitu. Jadi artinya kita dekati apa sih yang sudah terjadi, gitu. Kira-kira dia sudah melakukan apa aja nih, hutang kemana-mana, sudah seberapa besar kerugian yang dia sudah dapatkan, kemudian juga motivasi dia
sekarang di tahap apa, berhenti, setengah berhenti, atau nggak mau berhenti. Ya. Kemudian juga kita bisa perlihatkan kerugiannya udah apa aja sih. Ya, mungkin aja dia nggak mau berhenti, tapi dia nggak bisa melihat kerugiannya karena dia nggak bisa melihat kerugian, dia cuma ngelihat menang 200.000 jadi 58 juta, padahal dia udah rugi 800 juta. Gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan, memperlihatkan kerugiannya kepada dia. Dan memperkenalkan treatment gitu, center-center pengobatan sama dia. Bahwa bener loh ada tempat pengobatan, karena selama ini kan orang awam nggak tahu kalau ada pengobatannya. Tapi memang butuh berbagai disiplin sih ya dari pemerintah kita. Nah ini yang saya merasa masih kayaknya kok kurang agresif ya. Misalnya iklan-iklan judi online itu kenapa masih beredar gitu. Kemudian website-website yang vendornya luar negeri itu kok masih ada gitu. Jadi kenapa sih mudah banget diakses? Itu kan sebenarnya harus bisa ditangani oleh pemerintah. Preventif ya harusnya. Iya, dan itu benar loh. Pada saat tata laksana, ketika kita bilang jangan diakses, dia sangat mudah mengaksesnya gitu. Nah itu yang memang saya rasa butuh agresif yang lebih tinggi dari pemerintah kita. Tadinya judi bola, kemudian beralih ke judi slot. Ya. Karena judi bola harus nonton 2 kali 45 menit. Lama-lama dia nggak pengen dopaminnya naik di 2 kali 45 menit. Dia pengennya dopaminnya naik di 1 menit. Dia main slot. Dia main wheels gitu, yang spin gitu kan, mega wheels. Ya karena itu cepat kan hasilnya. Nah itu kan psychological juga. Terus ada permainan yang seperti warna, tadi benar Mas Ferry, ada yang audionya, kemudian ada warna merah, kuning, itu membuat kecanduan juga. Jadi dia senang dengan ketika 6 berjajar bunyi. Nah itu dia senang. Itulah problem di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia tuh fenomenanya emang unik karena ada pinjaman online. Kalau di luar kalau saya juga? Dalam forum yang internasional gitu ya, di Cina ada, tapi kriterianya ketat untuk pinjaman online. Ya kita sama Kalau sekali kita gak kan ketat enggak. sih. Kita ngaco banget. Bahkan anak, maksudnya itu benar-benar sangat mudah kan. KTP digital aja bisa gitu ya. Jadi artinya sangat dipermudah. Kemudian kalaupun dia misalnya tidak bisa bayar, lalu bayarnya telat gitu, pada akhirnya kan juga tetap tidak di ban, tetap bisa minjam juga kan gitu, setelah misalnya orang tuanya lunasin, bahkan dijadikan pelanggan premium dengan limit yang naik. Jadi pinjaman online ini sangat mendukung berkembangnya judi online. Kalau pesan ya untuk mereka yang mengalami kecanduan judi online, berarti sadar dulu ya bahwa ini adalah satu masalah gitu. Jangan denial kalau ini adalah satu masalah. Mungkin Anda tidak merasa ini masalah, tapi lihatlah orang-orang sekeliling Anda yang merasa tidak ini sebuah masalah. Karena tadi 1 orang berjudi, 7 orang diantaranya di sekelilingnya juga mengalami dampaknya. Jadi jangan kalau misalnya merasa kayaknya nggak masalah deh buat aku, tapi lihat dari orang sekeliling Anda, bermasalah nggak buat mereka. Gitu. Dan kalau itu terjadi berarti judi Anda sudah bermasalah. Kemudian waktunya Anda untuk mencari pertolongan. Mencari pertolongan dengan mungkin bisa mengatakan dulu ke keluarga untuk membantu mencari pertolongan. Dan pertolongan itu bisa banyak modalitas treatmentnya. Mereka yang mendapatkan pengobatan itu sekitar 90% mengalami pulih sempurna. Jadi ada treatmentnya, ada tata laksananya, banyak modalitasnya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan fungsi otak menjadi kembali benar. Baik, untuk menutup perjumpaan kita, untuk terakhir, ada yang ingin Bapak sampaikan mungkin ke pemirsa di rumah? Pesan saya mungkin gini ya Pak ya. Untuk yang masih main judi online, segera jauhi dan stop judi online karena satu, sayang keluarga. Yang keduanya, kita jauh dari agama. Yang ketiganya, ekonomi kita pasti ada. Judi online itu membawa malapetaka. Bahkan saya di FB, nah nanti sekalian saya promosi FB, saya menyebutnya judi online laknatullah. Baik. Nah nanti rekan-rekan yang nonton bisa di akses FB saya, stop judi online, tinggal cari aja di FB. Kalau memang misalkan pengen berhenti ataupun ada masalah tentang judi online, baik misalkan jadi korban ataupun pengen stop, silahkan di chat saja messenger ya. Untuk pencarian di FB-nya apa tadi, bisa disebutkan kembali? Stop judi online. Baik, stop judi online. Baik, nanti itu bisa sharing-sharing di sana. Sharing-sharing di situ. Atau melihat konten-konten Bapak sendiri di sana.
Baik, mungkin ini pesan juga buat untuk semua orang ya, Hmm. untuk yang sudah pernah bermain judi online Iya. ataupun yang ingin mencoba. Ini untuk semua orang juga ya. Iya. Baik. Untuk begitu kita akhiri saja perjumpaan kita ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama, Bapak Pak. Sendiri. Baik. Baik pemirsa, judi online bukan sekedar permainan. Ia adalah jebakan yang menghancurkan hidup secara perlahan. Namun harapan selalu ada. Dengan kesadaran diri, dukungan keluarga, dan keberanian untuk berhenti, setiap orang bisa lepas dari jeratannya. Saya Muhammad Ilyas dan rekan-rekan CHI undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop judi online. Wah.